pasca terbitnya SK Mendikbudristek nomor 111/E/O/2023 yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2023 perihal penggabungan STEMIK Bani Saleh dan STIKES Bani Saleh menjadi Universitas Bani Saleh. Maka pihak Yayasan Bani Saleh segera melakukan pelantikan untuk pejabat di Universitas Bani Saleh. Pelantikan rektor dan wakil rektor Universitas Bani Saleh berjalan penuh khidmat. Acara yang digelar hanya untuk internal saja, yaitu dari Yayasan Bani Saleh, manajemen dan staf di lingkungan Bani Saleh. Bertempat di Aula Rumah Sakit Islam Subki Abdul Qadir, Jalan R.A. Kartini, nomor 66, Margahayu, Bekasi Timur, pada hari Rabu, 8 Februari 2023. Hadir dalam acara ini secara khusus Ketua LL Dikti, Dr. Muhammad Samsuri, SPD MT, yang dalam kesempatan ini menyampaikan sambutan sekaligus wejangan untuk menyemangati para stakeholder Universitas Bani Saleh. Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dapat bekerja. Kerjakan apa? Pendidikan. Saya kaulah kayak gini, nangis di rumah. Apa yang minta seolah tidak bayar, coba hamba Allah yang ikhlas mengerti perjuangan suami. Jangan dikatakan coba pada sejarah, coba Siti Khadijah aku yang mencinta sekali kamu suami kita pemilu sekali itu di rumah sampai sekolah nggak bisa pemilu. Coba kita semua kan saya hormati pembina Yayasan Bani Saleh, yang saya hormati pengawas Yayasan Bani Saleh, yang saya hormati pengurus dan jajaran Yayasan Bani Saleh, para ketua UPT, para hadirin tamu undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang sehat, sehingga kita masih berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mulia tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui nanti sebagai umatnya, sehingga kita mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada LLDT Bapak
wilayah 4, Jawa Barat. Selamat datang Pak Samsuri. Maaf. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam memimpin perguruan tinggi kurang lebih selama 6 bulan. Saya menjadi PRD dan Ketua STEMIK Bani Saleh. Saya sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya. Yang kedua, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat seperjuangan yang telah mendukung dan membantu saya dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh Yayasan Bani Saleh. Tetapi dalam pelaksanaannya saya menyadari banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan, bahkan mungkin dibuat kembali sehingga nanti ke depan di UBS mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya apabila di masa kepemimpinan saya pasti banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik berupa ucapan maupun tindakan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir saya ucapkan selamat kepada Rektorat, mudah-mudahan bisa mengemban amanah ini dengan baik dan menjadikan UBS lebih baik. Hidup UBS! Hidup UBS! Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjadi amanah ini. Itulah yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar tambah fokus di UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur yang mengampuni segala khilaf dan salah, Zat Al-Wahhab yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tidak terukur, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW
melalui berbagai proses pembelajaran di kampus kelak akan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengajak dan meminta dukungan dari para pemangku jabatan di Universitas Bani Saleh nanti, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa untuk bersama-sama bertransformasi dan berkonservasi dengan membangun sistem tridharma perguruan tinggi yang menghasilkan seluruh komponen sivitas akademika untuk memberikan kinerja terbaiknya, membangun institusi dengan reputasi akademik terbaik yang terpandang dan setara dengan mitra-mitra nasional dan internasional, membangun lulusan Universitas Bani Saleh yang berkualitas, berperan di berbagai tingkat pekerjaan, memiliki sikap inisiatif dan inovatif, kepeloporan, kolaboratif, dan berintegritas. Keseluruhan proses transformasi tersebut adalah akan bermakna apabila berdampak secara konkret pada perbaikan kualitas hidup atau well-being dari masyarakat dan bangsa. Ini adalah value proposition Universitas Bani Saleh sebagai kebanggaan bagi para alumni dan masyarakat pada umumnya, insyaallah. Dan ucapan terima kasih dan hormat kami kepada Kepala LLDIK di wilayah 4 yang telah menghadiri dan menyaksikan pelantikan hari ini, Bapak. Semoga kami selalu disayangi, dicintai, didampingi, dan difasilitasi, Pak, dalam meningkatkan penyelenggaraan Universitas Bani Saleh ke depannya agar bermutu. Semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat. Ucapan terima kasih dan bangga juga saya sampaikan kepada seluruh sivitas yang selama ini telah bahu-membahu, bekerja keras dan bersinergi mempersiapkan, membangun, sehingga terbitlah Universitas Bani Saleh serta mempersiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Samsuri, MPD UU, Kepala LLDIK wilayah 4 Jawa Barat. Selamat datang Bapak, alhamdulillah berkenan hadir. Semoga saja dengan kehadirannya pada hari ini, pada pelantikan rektor dan para wakil rektor ini, semoga saja memberikan semangat kita dan insya Allah dukungan dari Pak Samsuri senantiasa untuk Universitas Bani Saleh. Yang terhormat Ibunda Hajah Abiyah Suki beserta Ibu Desi selaku pembina Yayasan Bani Saleh. Alhamdulillah yang di sini Pak, ini Ibu Desi pembina Yayasan Bani Saleh. Untuk Ibu Hajah Abiyah karena kondisinya kurang sehat tadi sempat hadir sebentar, usianya sudah 84 tahun, jadi tidak bisa mengikuti sampai akhir. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Mursyid Maksum selaku pengawas Yayasan Bani Saleh, teman-teman dari pengurus Yayasan Bani Saleh, ada Pak Abdillah selaku sekretaris, Pak Andang Hanafiyah selaku bendahara Yayasan Bani Saleh, kemudian Ibu Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Bani Saleh, seluruh pimpinan UPT di 5 Yayasan Bani Saleh, serta saudara kandung Yayasan Bani Saleh, Ibu Farah, Pak Asep, Mas Mehmet, dan
Bu Lilis, serta bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya semuanya adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini Allah berikan petunjuk kita. Kemudian Allah jadikan STEMIK Bani Saleh dan Universitas Bani Saleh dan STIKES Bani Saleh menjadi Universitas Bani Saleh. Maka dari situlah kita mulai lagi untuk berjuang. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan dengan berbagai macam perjuangannya, dengan kerja cerdasnya, dengan kerja kerasnya, maka kita harus tetap berjuang. Sebagaimana pesan dari ibunda kita, Ibu Haja Afia Subki Abdul Qadir selaku pembina Yayasan Bani Saleh, berjuang dan beramal hidup Bani Saleh. Mari kita bersama-sama yuk, semangat. Berjuang dan beramal hidup Bani Saleh. Itu diantara Mars Yayasan Bani Saleh. Inilah yang senantiasa digaung-gaungkan oleh Ibu Subki, Ibu Haja Afia. Semoga saja semangat berjuang dan beramal kapanpun dan dimanapun itu harus ada pada diri seluruh warga Bani Saleh. Karena dengan semacam itu maka insya Allah Allah akan membimbing kita menuju kesuksesan dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah. Di sini hadir Bapak Kepala LLPT Wilayah 4. Ucapan terima kasih senantiasa kami ucapkan. Semoga saja kehadiran beliau kemudian memberikan arahan kepada kami semuanya bagaimana menjadi universitas yang unggul dan islami di tahun 2045. Itu menjadi visi dari Universitas Bani Saleh. Unggul tentunya ini adalah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala LLPT. Bagaimana SDM kita menjadi SDM yang terbaik, SDM yang ketika mengajukan leadernya ataupun jabungnya senantiasa difasilitasi dengan baik supaya akreditasi Universitas Bani Saleh yang mengikuti tertinggi dari STIMIK dan STIKES yaitu B, maka insya Allah minimal dalam waktu 2 tahun ini dapat bertahan menjadi B. Kalau naik, alhamdulillah. Mumpung ada Bapak Kepala. Bimbingan, arahan, dan bantuan dari Bapak Kepala LLPT senantiasa kami harapkan. Dan selanjutnya tentunya tidak hanya dari Bapak Kepala. LLPT memberikan arahan dan motivasi kepada kita semuanya. Tetapi juga semangat kita. Semangat dari seluruh sivitas akademika Universitas Bani Saleh. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika orang ingin maju, kaum itu ingin maju, organisasi itu ingin maju dan sukses, maka harus dengan merubah dirinya sendiri. Tanpa ada perubahan, maka kita tidak akan maju. Kita akan maju dari STIMIK Bani Saleh dan STIKES Bani Saleh, kita gabung menjadi Universitas Bani Saleh. Satu-satunya
dari Yayasan Bani Saleh yang itu merupakan cita-cita luhur dari pendiri kita, pendiri Yayasan Bani Saleh, yaitu almarhum Dr. H.M. Subki Abdul Qadir. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengalirkan ilmu dan amal jariah yang telah Pak Subki tanamkan di sini. Dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga saja kita yang ada di sini sebagai generasi selanjutnya dapat memelihara, merawat, sekaligus membesarkan dan menumbuhkan apa yang menjadi peninggalan Dr. H.M. Subki Abdul Qadir. Karena pendirinya saja sudah berhasil, kita sebagai generasinya harus mengikuti keberhasilan-keberhasilan yang ada dan lebih meningkat lagi, sehingga Yayasan Bani Saleh tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hingga akhir kehidupan ini Yayasan Bani Saleh pun tetap ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berpesan kepada rektor dan para wareknya, ini langsung saja, berarti mulai kapan mau ngantor di rektorat supaya langsung bisa bergerak, karena tanpa bergerak insya Allah tanpa bergerak tidak akan berjalan. Bergerak segera, harapannya Senin sudah bisa ngantor di rektorat dan berberes-beres di sana. Insya Allah marilah kita bersama-sama untuk maju bersama di dalam Universitas Bani Saleh. Berikut UPT-UPT yang ada. Semoga saja UPT-UPT yang ada ini, baik itu mulai dari TK, kemudian SD Islam Lab School STI Bani Saleh, SD Islam Lab School Bani Saleh, kemudian SMK Bani Saleh, berikut STAI Bani Saleh. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menunjukkan para calon-calon siswa dan mahasiswanya berbondong-bondong menuju lembaga pendidikan yang kita kelola. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Rumah Sakit Bani Saleh. Semoga saja Rumah Sakit Bani Saleh menjadi rumah sakit dambaan warga Bekasi, sehingga menjadi favorit dan terkenal, sehingga dapat bermanfaat bagi kota Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina Yayasan Ibu Afiah Subki Abdul Qadir, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Ibu Desi. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bani Saleh Bapak Haji Muhammad Ali. Terima kasih Pak, saya cukup terkesan dengan kerendahan hati beliau, sehingga acara pelantikan rektor hari ini beliau mengantar langsung undangan ke tempat saya, karena saya nggak mau memberatkan beliau jauh-jauh ke Bandung. Kita ketemu di Karawang saja Pak, karena saya kebetulan PLT Rektor Musika ya, Universitas Singapura Karawang yang 2014 menjadi PTN. Ibu Bapak tahu yang pernah jadi PLT, tapi kalau di swasta PLT itu ya betul-betul pelaksana tugas. Tapi kalau di instansi pemerintahan PLT itu adalah pejabat kita, ya, karena jabatan definitifnya itu ya dihitung. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua STIMIK Bani Saleh periode yang terakhir, Bapak Kikim Mukiman, yang tadi saya sempat mendengarkan sambutannya dengan cukup bangga. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena masa transisi sampai akhirnya terbentuk
Universitas Bani Saleh yang kita cintai. Yang satu lagi juga Ketua Stikes Bani Saleh, Bapak Asar Lima. Terima kasih Kang Asar, yang saya lihat juga selalu bersemangat begitu ya, anak muda ya, dan sangat cocok sekali ini Kang Asar juga turut serta membantu menghantarkan menjadi Universitas Bani Saleh. Dan tentu yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Rektor terpilih, Ibu Dr. Desrina Harahap. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu ya telah dipilih, dan ini akan tercatat dalam sejarah. Karena pertama sebagai rektor pertama Universitas Bani Saleh ya, Pak Kikim dan juga Pak Asar juga akan tercatat dalam sejarah sebagai ketua STIMIK dan ketua STIKES tertahir. Jadi harus diingat ya. Selain itu catatan dalam sejarah, saya kira tidak banyak rektor wanita ya, apalagi pertama ya, sebagai rektor pertama, dan itu seorang perempuan. Saya sangat apresiasi ya. Kenapa? Karena perempuan itu tugasnya berat sebetulnya. Di rumah itu betul-betul ya juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya, banyak waktu membimbing anak-anaknya dan lain sebagainya. Setidaknya itu yang saya alami ya. Istri saya banyak sekali urusan-urusan itu dilakukan oleh istri saya, termasuk perhatian untuk kesehatan suaminya. Kadang-kadang sedikit lupa dengan kesehatan sendiri ya. Dan juga yang saya hormati ini sahabat saya yang cukup lama ya, Pak Taufik Maulana. Terima kasih Pak, saya bersahabat dengan beliau itu sangat lama. Jadi kalau beliau selalu saya sebut, itu bagian dari saya takzim kepada beliau yang juga banyak memberikan ilmu pada saat Pak Taufik masih bergelut di pemerintahan. Karena Pak Taufik ini punya jabatan yang cukup tinggi saat itu ya, sebagai eselon 1. Kalau saya ini eselon melor gitu ya, eselon biasa saja gitu. Kalau Pak Taufik itu eselon 1 itu Bapak, SK-nya oleh Presiden. Kalau saya SK-nya masih Menteri gitu. Nah, tetapi Bapak, saya ingin memberikan satu pesan pertama kepada semuanya, terutama Bu Rektor dan para wakil rektor yang sudah dipilih, dan juga nanti para dekan, para kaprodi, dan para dosen. Kita harus punya satu filosofi yang sama. Tentu karena ini namanya saja Bani Saleh ya, golongan kelompok orang-orang yang soleh, maka misinya saya ingin menyampaikan sederhana bahwa boleh jabatan adalah rektor, jabatan dekan, jabatan kepala LLDT, ketua yayasan, kaprodi, dan lain sebagainya, dosen. Kemudian itu jabatan, boleh gelarnya doktor ya, atau nanti insya Allah ada yang jadi profesor. Boleh juga, itu namanya juga jabatan, gelar akademik. Boleh juga kaya raya ya, mungkin selain Bani Saleh punya usaha sampingan luar biasa sehingga punya kekayaan yang luar biasa. Nah, itu semua sebuah indikator sukses secara pribadi saja. Tetapi satu visi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya sukses yang tertinggi menurut pandangan saya, dan juga ada di dalam, saya kira, kitab sucinya orang-orang Bani Saleh, bahwa orang yang
paling sukses adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Setuju Pak? Boleh kalau tangan ya. Karena itu yang tertinggi sebagai aspek kesuksesan Ibu Bapak, maka kehadiran Ibu Bapak di Bani Saleh ini sangat mendasar kami sampaikan. Kehadiran Pak Samsuri di LLDP, kehadiran Ibu Bapak di Bani Saleh, kehadiran orang-orang yang akan berjuang di Bani Saleh itu bukan semata-mata atau tujuan utamanya bukan mencari keuntungan dari Bani Saleh. Ini esensial sekali. Tetapi tujuannya adalah bagaimana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat setidaknya yang ada di Bani Saleh. Jadi saling memberikan manfaat, membesarkan Bani Saleh. Ibu Bapak tahu kan prosesnya, perjuangan sampai akhirnya menjadi Universitas Bani Saleh. Sangat panjang ya. Dan tentu hari ini adalah bagian kecil dari euforia ini. Maka betul-betul Pak Ketua Yayasan dan Ibu Bapak semuanya harus berpikirnya ke sana. Untuk kepentingan yang dilakukan adalah kemajuan dan kebaikan Bani Saleh. Harus seperti itu Ibu Bapak. Jangan nanti ada yang salahnya. Kalau mulai ada yang seperti itu Pak Ketua Yayasan harus segera dilakukan brainwash atau segera dikomunikasikan dengan LLI. Nah ini sangat penting dan mendasar itu Pak. Kenapa? Karena kalau kampus ini makin besar dan seterusnya, bukan hanya organ-organ yang ada di dalam, dosen dan lain sebagainya, dalam tanda kutip bisa berkhidmat, tetapi juga ribuan orang yang akan mengenyam pendidikan di Bani Saleh. Ingin saya pesankan, mendasar pertama, semuanya harus satu visi, yaitu membesarkan Bani Saleh karena ingin hidupnya bermanfaat melalui jalan Bani Saleh. Jadi ini jalan untuk memberikan kemanfaatan hidup kita. Jadi kalau seperti itu Ibu Bapak, ciri orangnya adalah yang dikatakan itu adalah apa yang ingin saya berikan kepada Bani Saleh. Bukan yang dipermasalahkan adalah apa yang ingin saya dapatkan. Ya kita tidak munafik, pasti pendapatan itu penting. Nah oleh karena itu ketika semuanya ini kontribusi, maka bagian dari apa yang dihasilkan itu pasti juga akan dinikmati oleh orang-orang Bani Saleh. Selanjutnya tentu sebagai universitas dengan predikat universitas ini adalah bentuk perguruan tinggi tertinggi ya. Bentuk perguruan tinggi tertinggi. Maka ketika Pak Ketua Yayasan datang kami mengantarkan surat, saya sampaikan sebenarnya hari ini ada acara Pak, tapi acara saya minta dipagikan supaya saya juga bisa betul-betul menyaksikan pelantikan Ibu Desina. Ya. Nah, tentu langkah yang perlu dilakukan secara signifikan Ibu sebagai rektor pertama ini berat karena perubahan bentuk, banyak hal-hal yang sifatnya teknis harus dipahami dan Ibu rektor tidak boleh alergi dengan hal yang sifatnya teknis. Itu kan teknis, bukan urusan rektor, tidak boleh. Masa transisi ini betul-betul harus memastikan hal yang teknis itu selesai. Satu yang kemarin saya pesankan, datakan kampus ini dan prodi-prodinya di PDDB karena itu nomor satu dan pintu masuk segala hal. Yang kedua, kemarin saya sampaikan kepada teman-teman yang ikut hadir,
migrasi dan segera lakukan migrasi data yang tadi STIMI dan STIKES masuk ke dalam Banisaleh, termasuk data-data dosen, karena ini berimplikasi cukup berat di dalam sistem. Berat itu bukan berarti tidak bisa dilalui, bisa dilakukan. Itu hal teknis yang perlu disampaikan. Hal strategis apa? Promosikan dan suarakan kepada masyarakat bahwa telah lahir salah satu universitas yang menurut saya ke depan ini bisa menjadi universitas yang bisa kita banggakan. Harusnya konsisten dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan. Bahkan Pak Ketua mungkin ya mimpinya, karena tadi saya ngobrol-ngobrol, kampus ini juga di depan punya rumah sakit, ya, rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Dr. Suki Abdul Hadi. Tidak untuk kemungkinan ketika kampus ini nanti 2045, mudah-mudahan bisa lebih cepat, bisa menjadi kampus yang unggul. Tidak menutup kemungkinan Ibu Bapak juga bisa membuka fakultas kedokteran. Kalau berkembang, semuanya harus dimulai dari sebuah visi dan mimpi, ya. Ini ya mimpinya karena ada vehicle, ada kendaraan Ibu Bapak. Percaya, ya, itu bisa terjadi kalau semuanya konsisten, ya, tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Nah, tentu saya mendukung visi untuk menjadi perguruan tinggi yang terakreditasi unggul paling telat ya Pak ya 2045 ya. Mudah-mudahan ya saya masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ikut mendengar setidaknya. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih keren ya. Ada satu perguruan tinggi di wilayah Jakarta dulu, itu usia 8 tahun menjadi unggul Pak. Ya, saya nggak sebut merek ya, tapi berlokasi di sekitar BSD. Ya. Saya bahas dulu saja. Rektornya itu mungkin Pak Taufik kenal, itu mantan sahabat saya ketika beliau menjadi wartawan Kompas yang rajin menulis tentang inovasi. Itu bisa. Nah, saya melihat hilal dari Banisaleh itu sudah mulai ada. Setidaknya dari aspek dosen, beberapa yang masuk ya, kalau dilihat di situ ada Banisaleh, memang tetap kami cek ya kesesuaian dan lain sebagainya. Tetapi sudah adem bagi saya, wah ini insya Allah bisa mendongkrak untuk kemajuan Universitas Banisaleh. Langsung saya tanda tangan Pak Biasa. Ya, tapi kalau melenceng jauh ya dikembalikan ke revisi sedikit ya, supaya kualitasnya itu tetap terjaga. Nah, dari aspek resource itu saya kira sudah mulai terpetakan dengan sangat baik. Tentu dokter itu harus makin banyak, terus regenerasi yang muda-muda juga harus banyak. Ketika merekrut yang muda itu juga betul-betul pastikan satu visi. Jangan hanya karena masalah kecil kemudian ngomong kemana-mana di media masuk yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan fakta. Misal contoh, telah dibayar gaji 1 hari saja, misal itu sudah ngomong kemana-mana, padahal itu kan bisa diajak diskusi baik-baik. Atau kalau betul-betul ini menghadap saja ke LLUT, nanti pasti ketua yayasan kita panggil, kita ajak ngomong baik-baik. Kok bisa senangnya ngomong di media? Nah, ini tidak menyelesaikan ya. Jadi itu semua harus kita pahami. Lalu yang kedua, setelah investasi SDM ini terus diperkuat, di planning Pak ya, saya harapkan sih kalau Bapak mencanangkan 2045 unggul, saya sih targetnya kalau bisa 2033 usia 10 tahun universitas ini sudah terakreditasi unggul APT. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kemudian juga mulai investasi kampus ya. Nah ini Pak Ketua,
di kota Bekasi ini sudah agak mahal. Ini trik saya. Bapak bisa menambah kampus pengembangan. Di mana? Ya di luar kota Bekasi ini, tapi yang berbatasan langsung. Ya, misal ada lahan puluhan hektar begitu, bisa Ibu Bapak untuk sebagai kampus pengembangan. Itu boleh asal izin LLDT, ya, menyampaikan izin LLDT. Jadi harus punya visinya ke depan, jangan masuk pada zona nyaman. Masuk zona nyaman, ya, karena ketika universitas ini berdiri harus punya visi yang jangka panjang. Tadi investasi SDM dibarengi dengan visi pengembangan kampus yang ke depan. Ya. Apalagi perguruan tinggi swasta itu Bapak. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada. Saya sekarang menjadi pelaku bagaimana mengelola perguruan tinggi negeri. Ini sejujur-jujurnya saya katakan, untuk fleksibilitas perguruan tinggi swasta itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih bisa. Kalau Bapak katakan bergerak, saya ingin berlari, jauh lebih bisa berlari. Contoh, ini saya kasih contoh sederhana saja. Kalau perguruan tinggi negeri mau membuka prodi baru, itu harus usul dosen setidaknya ASN B3, dan itu harus mendapatkan persetujuan kuota melalui Menpanek. Maka jangan kalau banyak perguruan tinggi negeri ingin punya BH, ya, ingin punya badan hukum, intinya negeri rasa swasta. Supaya apa? Supaya akselerasinya bisa lebih cepat. Nah, kalau perguruan tinggi swasta, proses birokrasinya tidak panjang. Yang terpenting adalah segala sesuatunya dilaporkan dengan baik. Nah, itu saya sarankan punya roadmap yang luar biasa dan geraknya bisa lebih cepat. Kalau swasta, hari ini umumkan untuk pembukaan dosen, besok dapat dosen, lusanya sudah bisa mengajukan usul pembukaan program studi mahal. Hal-hal yang lain juga demikian, ya. Contoh, kalau dosen-dosen yang non PNS mau studi lanjut, ya, tergantung kesepakatan. Biaya mandiri. Kalau dosen PNS studi lanjut dengan biaya mandiri, itu izinnya harus ke kementerian. Tapi kalau dosen non PNS selesai dengan Pak Ketua Yayasan, laporkan ke Kepala LLDT, pasti saya setuju karena itu kewenangan pihak yayasan. Nah, itu beberapa hal contoh bahwa bisa lebih berakselerasi asal itu tadi pengelolaannya betul-betul semakin profesional. Nah, satu hal yang saya juga titip Pak Ketua Yayasan dan Bu Rektor, hal yang teknis juga soal akreditasi. Jadi dengan berdirinya ini harus proaktif, minta kepada Bank PT untuk ditetapkan status akreditasinya. Ya, sampaikan kronologis, ini adalah penggabungan dari STIKES dan STIMIK, di mana akreditasi yang tertinggi adalah STIKES, ya, yang sudah B, ya, nanti diminta penetapan depan, sambil dilakukan terus perbaikan proses reakreditasi dari prodi-prodi yang ada. Kalau mau berstrategi, mungkin boleh kalau berusaha menambah prodi baru, tapi saya lebih menyarankan prodi yang ada itu didongkrak akreditasi, sehingga APT-nya bisa terdongkrak, katakanlah cepat menjadi unggul. Nah, kalau sudah unggul itu banyak hal bisa dilakukan, termasuk kalau prodi sudah unggul, membuka PSDKU juga boleh. Contoh, ingin buka program studi di Tasikmalaya, kalau punya prodi unggul, prodi tersebut itu boleh buka kampus PSDKU di luar kabupaten yang berbatasan langsung. Itu istilahnya insentif bagi perguruan tinggi yang punya kualitas bagus.
Kemudian pada kesempatan ini juga saya menitipkan sebagai entitas universitas baru, kampusnya mudah diingat, UBS ya. Kalau tetangga sebelah yang bisa cepat diingat itu apa? BSI. Nah, kalau ini juga mudah diingat sekali, UBS ya, Universitas Bani Saleh. Saya titip yang terpenting Ibu Bapak dari 4 bulan pengalaman dalam proses dalam proses pendampingan dan pengendalian perguruan tinggi. Pintu masuk dari awal masalah itu selalu PDDT, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, berawal dari situ. Oleh karena itu Bu Rektor, ini menjadi concern nomor 1 Ibu ya. Boleh Ibu banyak aktivitas seminar di mana-mana, boleh, tetapi kontrol terhadap PDDT ini harus betul-betul in detail ya. Mohon maaf ya, yang jadi operator juga kalau bergaul dengan underground yang lain misal, berhati-hati, jangan sampai kepentingan sesaat akan merusak institusi. Apa itu contohnya Pak? Contohnya adalah menginsert data mahasiswa tanpa proses perkuliahan apapun. Emang terjadi ya, mahasiswa diinsertkan di tahun 2022, distatuskan sebagai mahasiswa tahun 2018, diinsertkan di 2022. 2 bulan kemudian maka lulus, dan insertnya tanpa izin, tanpa melakukan usul pembukaan itu sama. Kok bisa? Ya artinya sistemnya memang masih potensi bisa dibobol. Ya sistem bank saja masih bisa Pak. Tetapi yang ingin saya katakan, kita harus menjaga marwah perguruan tinggi, tidak boleh fraud, tidak boleh melakukan kebohongan, dan juga tidak boleh melakukan kecurangan seperti itu. Ini pintu masuk ya, evaluasi. Kalau itu sudah terjadi akan dicek secara menyeluruh ya, dan hal-hal yang tanpa kita sadari bisa muncul. Nah, oleh karena itu ini titip sekali Bu, di mana-mana. Waktu di Jakarta saya juga selalu benteng pertama di sini ya. Ini alhamdulillah dengan beberapa kejadian banyak perguruan tinggi itu lapor ke LLD, Pak mohon PDDT kami diaudit. Takutnya ada oknum ya, ada oknum yang akhirnya merusak. Nah, itu yang Bu Rektor, beberapa hal yang sangat strategis dan juga ada hal yang sangat kritikal. Kemudian yang satu hal yang saya titip strategis untuk kemajuan kampus ini yang harus mulai dipikirkan oleh Ibu Rektor, selain menjaga akreditasi melalui lembaga akreditasi, sudah mulai dirancang mana prodi yang bisa diakreditasi secara internasional. Ya, ini penting ya, mana beberapa prodi yang bisa dirancang untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional supaya kita go global, mendapatkan pengakuan secara global. Yang kedua, hal yang sangat strategis, banyak bangun kerjasama mitra strategis ya, terutama prodi-prodi kesehatan dan baik luar negeri maupun dalam negeri. Banyak bangun mitra-mitra strategis. Jangan hanya nyaman dengan rumah sakit dokter Subeki saja, tapi juga harus banyak bangun kerjasama. Bukan hanya dengan sekedar rumah sakit, dengan industri-industri, startup banyak jadi, karena di sini ada prodi di luar kesehatan. Nah, saya kira itu yang sekali lagi bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagian ini memberikan motivasi kepada Ibu Rektor dan jajarannya serta Ibu Bapak semuanya untuk bersatu membangun Bani Saleh yang lebih maju, Bani Saleh yang lebih kompetitif, dan Bani Saleh yang unggul. Sekian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa na'buduhu haqqa ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mohon maaf saya nggak pakai celana karena saya pakai gamis. Yang lain pakai celana, saya pakai celana. Baik, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi kenikmatan, Zat yang memberikan kasih sayang kepada kita, yang memberikan kasih tanpa pilih kasih, dan memberikan sayang kepada kita hambanya yang taat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, keberadaan Universitas Bani Saleh adalah anugerah, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karenanya kita harus syukuri atas nikmat dan anugerah yang kita terima. Suksesnya seseorang atau organisasi tidak lepas dari perbuatan syukur. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Negeri Sabah bisa maju, berkembang, bahkan mendapat sebutan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kesyukuran. Jadi kalau kita bersyukur, sesungguhnya syukur itu bukan untuk Allah. Ketika kita bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu kembali kepada diri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Ya. Jadi ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah dan tambah lagi kesuksesan, kenikmatan yang ada lagi. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin dari L2 Dikti, ya, Dr. Muhammad Samsuri sebagai kepala L-Dikti dan juga PLT, ya, PLT di Universitas Negeri Awam Sika, PLT, jadi pejabat lagi lah. Jadi kalau BPS ingin maju, ingin berkembang, maka harus pandai-pandai bersyukur. Kata Allah, kalau kita bersyukur, Allah telah memberikan maklumat. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum inna adzabi wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan. Maka jangan pernah kita tinggali sikap syukur. Jadi syukur adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmat. Ya, jadi kalau kita bersyukur ditambah, kalau kita nggak bersyukur
Maka apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Allah sangat marah kepada hambanya yang diberi nikmat tapi tidak mau bersyukur kepadanya. Man lasbir ala balai wa lam yashkur ala nikmati falyakhruj min tahtis sama wal yad'u rabban siwa. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak bersabar terhadap timpa musibah yang aku timpakan, dan dia tidak bersyukur terhadap nikmat apa yang aku berikan, apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis sama, dan silahkan kalian keluar dari kolong langit. Ibu bapak ya, kalau disuruh keluar dari kolong langit ini mau pindah kemana? Enggak ada yang bisa pindah, karena semuanya ada di kolong langit ya. Dan suruh mencari Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kisah, banyak sejarah yang menjadi pelajaran. Kalau kita ingin sukses, maka syukuri apapun kenikmatan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengannya, melalui Nabi Muhammad SAW, kita berada di alam yang penuh dengan peradaban, alam yang terang benderang, yang dulu jahiliyah, sekarang sudah dari minat mati ila nur. Jadi karena perjuangannya, karena jasanya lah kita bisa ada di zaman sekarang seperti ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan amanah. Setiap kita adalah mengemban amanah. Setiap kita memikul amanah. Kata Imam Al-Ghazali dalam renungannya, apa yang berat dalam hidup ini? Imam Al-Ghazali mengatakan yang berat dalam hidup ini adalah memikul amanah. Amanah itu berat. Kenapa amanah itu berat? Karena urusannya bukan hanya di dunia kita dimintai pertanggungjawaban, tetapi di akhirat kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita terima. Setiap kita adalah amanah. Diri kita adalah amanah. Mata adalah amanah. Tangan adalah amanah. Kaki adalah amanah yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam hisab nanti belum bergeser kita selangkah pun sebelum kita ditanya 4 hal. Satu di antaranya adalah tentang jasad. Jasad tubuh yang Allah berikan, untuk apa kau gunakan? Apakah untuk ketaatan? Apakah untuk maksiat? Apakah untuk beribadah kepada Allah? Apakah untuk kesenangan? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah amanahkan kepada kita. Ya. Suami adalah pemimpin. Setiap kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebagai suami bisa memimpin keluarga kita, membimbing istri dan anak-anak. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anak? Bahkan madrasah, pelajaran yang pertama kali itu adalah madrasahnya seorang ibu. Maka nanti ketika ada anak diseret oleh bapaknya di zaman Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab, bapak itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, ini anak-anak durhaka. Anak ini kaget begitu, bapaknya mengatakan di depan Amirul Mukminin, ini anak adalah anak durhaka.
Maka anak itu lalu berbalik bertanya, wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak dan kewajiban manusia, kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anak? Kata Amirul Mukminin, ada. Di antaranya adalah mencarikan calon ibu yang soleh buat anaknya. Jadi masya Allah, ibu itu juga pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana dia menjadi istri yang solehah, ya, ibu yang baik buat anak-anak. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya di lembaga, di organisasi, di pemerintahan, ya. Ketika dia katakan rektor, kemudian wakil rektor, itu adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya itu berat. Udah berat ya? Jadi amanah itu berat. Enak semua aja. Berat karena tadi bukan hanya di dunia, di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena amanah ini berat, ya, tapi di samping amanah itu berat, dia mendatangkan pahala yang besar. Ya. Amanah itu berat, tapi mendatangkan pahala besar. Kalau amanah itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Kata Nabi, man dalla ala khairin walahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menyerukan kebaikan, mengajak kebaikan, ya, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Jadi ketika Bu Des, Pak Samsul, Pak Budi, ya, sebagai rektor dan wakil rektor, di situ ada staf, di situ ada dosen, ya, di situ ada karyawan, di situ bahkan ada mahasiswi. Jadi jika pimpinan ini mengajak kebaikan, ya, apalagi kalau pengen sukses, sebetulnya dalam Al-Quran dikatakan kunci sukses, kunci rezeki itu adalah sholat. Bagaimana ketika para pimpinan ini mengajak, memberi keteladanan buat stafnya, buat dosennya, buat mahasiswanya untuk selalu tepat waktu sholat, maka dia akan mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Kenapa? Karena di dalam sholat, di situ ada kesuksesan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal. Mari kita sholat dan mari kita menggapai kesuksesan. Saudi negara yang besar, ketika ditegakkan sholat tepat waktunya menjadi negara yang maju. Turki dulu sebelum Erdogan berada dalam per kapita yang rendah, tapi begitu digalakkan sholat tepat pada waktunya, masjid-masjid penuh, maka dia bangkit berkali-kali jadi negara yang maju. Walaupun saat ini sedang dilanda musibah, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik buat pemimpinnya dan yang ditimpa musibah, sabar yang wafat dalam keadaan Islam, segala amal ibadahnya Allah terima dan segala dosanya Allah. Ya, jadi kalau pengen sukses, ayo. Nah, ketika pimpinan ini katakanlah membuat program, pokoknya ketika masuk waktu sholat tidak ada kegiatan, semuanya ke masjid. Ya, apalagi kan Bani Saleh punya target. Ya, Bani Saleh itu ada 4B. Baik akidahnya, benar akidahnya, baik bacaan Qur'annya, baik sholatnya, benar sholatnya, dan benar akhlaknya. Maka ini misi-misi ini harus terus, ya, dilakukan. Kalau pengen maju, maka sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Jadi katakan, disuruh kita mengajarkan anak-anak kita sholat dan bersabar dalam mengerjakan itu,
Allah tidak meminta kita rezeki, tapi dikatakan nahnu narzuquka. Maka kata Allah, kami yang akan memberikan kesuksesan, kami yang akan memberikan rezeki, dengan syarat tadi tegakkan sholat. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kemenangan, maka sudah, kalau bisa nanti ya seluruh katakanlah UBS yang tadinya STEMIC dan STIKES ya, kalau sudah waktu 5 menit kumandangkan ya, karena tadi pengen jadi UBS kampus yang unggul dan islami, maka islaminya itu harus dikedepankan, jangan islami ya, tapi mungkin di antara dosennya makannya sambil berdiri, mungkin di antara dosennya makan dengan tangan yang kiri, mana Islamnya? Maka mari kita kedepankan, kita gaulkan. Jadi kalau UBS ingin maju, tadi syaratnya sholat. Ya, ketika sudah ada berkumandang, berhenti semua, tidak ada kegiatan, tutup. Ya. Jadi di Bani Saleh bilang dakwah, ada tamu haji datang, Bu, sekarang pakai sholat, ayo kita sholat. Nah nanti wakil rektor dan wakil rektor bukan sekedar himbauan, bukan sekedar memerintahkan, tapi harus menjadi teladan. Ayo diajak, ya, jangan ada lagi kan saya mah perempuan. Ya, ibu rektor kan perempuan, jadi sholatnya di rumahnya aja. Kan di sini bukan rumah, ya, di masjid, di sini di kantor, baik laki perempuan. Yuk kita semarakkan masjid. Kalau kita ingin bangkit, ya, karena ini janji Allah, dan janji Allah itu adalah pasti. Saya rasa nggak panjang-panjang, cukup segitu saja. Ya, jadi semoga dan saya ucapkan selamat ya atas telah dilantiknya rektor dan wakil rektor oleh pengurus Yayasan Bani Saleh. Mudah-mudahan tadi sesuai dengan misinya, ya, bisa menjadi kampus atau universitas yang unggul dan islami, dan juga sebagaimana tadi kalau musuhnya hadir selalu itu berjuang dan amal hidup Bani Saleh. Itu beliau kalau nyanyi itu semangat banget, walaupun lagi tidur merembang lagi. Ya, jadi musuhnya walaupun usia sudah 84 tahun semangat untuk berjuang, masya Allah, ingat masih. Ya, apa tadi Pak Suroso itu masih yang mana Pak Suroso? Apa Suroso? Teman-teman juga. Mohon maaf Pak Samsuri, biasa guyon. Ya, jadi ayo ya, sekarang sudah ada Universitas Bani Saleh, ya, bahkan di mau balik sekarang ada ini nih, kan ada bidang dakwah dan kalau mau baliknya UBS juga Ustadz Bani Saleh. Ya, itu sekretaris kalau balik Pak Jainuddin itu UBS Ustadz Bani Saleh. Jadi masya Allah, mudah-mudahan setelah terbentuknya ini sudah dilantik rektor dan wakil rektor bisa bersinergi ya dengan semua jajarannya, bisa bekerja sama dan bisa bersama-sama kerja. Saya rasa itu, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, agar doa kita dijabah dan khusyuk, mohon semua untuk mengaminkan, dan sesaat handphone untuk disimpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya Kepadamu kami menyembah dan hanya Kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berkat izin, ridho dan inayah-Mu, pada hari ini telah terlaksana pelantikan rektor dan wakil rektor Universitas Bani Saleh periode 2023-2028. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan diambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para pejabat yang dilantik hari ini untuk dapat melaksanakan amanat dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, sehingga bermanfaat bagi kami, keluarga besar Yayasan Bani Saleh. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, berikanlah kepada pejabat yang dilantik hari ini kekuatan fisik, pikiran, tenaga, dan jiwa dalam mengemban tugas yang berat dan mulia. Dan berikan juga kepada mereka kekuatan iman dan takwa agar mereka terhindar dari cobaan dan fitnah dunia. Limpahkanlah kepada mereka hikmah dan kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada mereka hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan dan kezaliman. Ya Allah, sejak diterbitkannya SK Universitas Bani Saleh, berbagai rasa bercampur aduk di dalam hati-hati kami. Ada rasa syukur, ada rasa haru, ada rasa bangga, dan ada rasa sukacita. Tetapi juga ada rasa cemas, was-was, khawatir, dan takut karena demikian berat tugas dan tantangan yang kami hadapi. Pasca SK UBS terbit, terasa beban, terasa berhimpit, lantaran kami harus mengemas dan berhias untuk merubah wajah lama Stikes dan Stimik Bani Saleh yang mulai pudar menjadi wajah baru bernama Universitas Bani Saleh yang harus terlihat anggun, cantik, elegan, dan menawan. Hanya kepadamu tempat kami bergantung. Engkau Maha Kaya, Engkau Maha memenuhi dan mencukupi kebutuhan semua makhlukmu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddu minkal jadd. Ya Allah, kami yakin jika Engkau sudah berkehendak, jika Engkau sudah menentukan tugas berat dan penuh tantangan, semua akan menjadi ringan. Dengan dasar keikhlasan, dengan bekerja sama, bekerja keras, disertai support dari seluruh keluarga besar Yayasan Bani Saleh, dan dengan kekuatan doa, dengan bantuan dan pertolongan-Mu ya Allah, insya Allah kami sanggup mengemban dan memikul amanah mulia ini, dan akan kami gaungkan dan akan kami harumkan Universitas Bani Saleh dengan berbagai prestasi. Ya Allah, Ya Qadir,
Zat yang Maha Kuasa. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkailah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ampunilah juga dosa dan kesalahan pendiri Yayasan Bani Saleh, Bapak Dr. H.M. Subki Abdul Qadir. Jadikanlah semua ikhtiar dan aktivitas kami menjadi catatan amal soleh yang bernilai ibadah di sisimu. Dan jadikanlah semua amal usaha Yayasan Bani Saleh sebagai amal jariah untuk almarhum Dr. H.M. Subki Abdul Qadir dan keluarganya. Berikanlah keselamatan dan keberkahan, berikanlah kesehatan dan keberkahan untuk Hajjah Ardiah Subki, pembina Yayasan Bani Saleh, sehingga beliau terus dapat membimbing dan membina kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka selesai Kesehatan dan Farmasi NS Asik Milan Ringkias Kepala Gugus Penjaminan Mutu Ilmu Pendidikan. Dilanjutkan Kampus Datin Ramdhani Eskom Enkom, Sekretaris Pimpinan Nuria Dewi Eskom. Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat BPPN Bapak Ahmad Suroso Eskom. Sekretaris Penelitian dan Pengabdian Masyarakat NS Amzal Murtid Andas Mkop. Pokja Kurikulum dan Unggulan Koordinator Bapak Muhtadi SKM MKM. Sekretaris Ibu Adi Nurilawati SPI. Pokja Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Koordinator Sekretari Iin Juliana Mahenti Eva. Biro Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Kabak Akademik dan Kemahasiswaan NS Suparti SKM NPD. Dekan Teknologi Informasi dan Digital Bapak Rahmadi Eskom Enkom. Wakil Dekan Bagian Akademik Bapak Kikim Mukiman Eskom Enkom. Ketua Prodi Teknik Informatika SI Zainal Mutakin Eskom Enkom. Ketua Prodi Sistem Informasi SI Bapak Rudi Budi Agung SSI MMSI. Ketua Prodi Manajemen Informatika D3, Ketua Prodi Komputer Akuntansi D3, Ketua Prodi Teknik Komputer D3 Ibu Ratna Rahmawati Rayu Eskom Enkom. Sekretaris TI Mami Maryati Eskom MSI. Sekretaris SI Sekar Wulandari Eskom MSI. Sekretaris Prodi Diploma Bapak Iwan Jaya Eskom Enkom. Dekan Ilmu Kesehatan NS Asar Prima Eskom Enkom. Wakil Dekan Bagian Akademik NS Indah Puspita Sari Enkom. Ketua Prodi
Dinkes Apotek. Ketua Prodi Keperawatan D3 NS Hani Fauzia MK. Sekretaris Prodi Nurse dan Diploma D3 Yusrini MK MS SP. Sekretaris Prodi Farmasi Apoteker Maratun Soleha MFAM. Ketua Prodi PGSD Nur Hasana MPD. Kepala Laboratorium Komputer Aditya Ilham Ramdhani Eskom Enkom. Kepala Laboratorium Perawatan dan Farmasi NS Puji Astuti SPKMB. Biro Sumber Daya Insani, Administrasi Umum dan Keuangan, singkatannya SAKU. Wakil Dekan Bagian Non-Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Digital, Bapak Sri Raharjo Sabtono Eskom MM. Wakil Dekan Bagian Non-Akademik Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Ibu Siti Alia SPSI. Kepala Bagian Sumber Daya Insani, Ibu Nurjana Eskom MM. Selamat bekerja. Kasubag SDI Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Ibu Eli Tanjung Eskom. Kepala Bagian Keuangan, Bu Oki Wahyu Amanda SE. Staf Penerimaan Keuangan, Dianita Nur Amalia SE. Kepala Bagian Administrasi Umum, Bapak Jainal Abidin SE MM. Kasubag Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana, Bapak Jainuri AND. Koordinator Security, Yanum dan Driver, Bapak Aris Wahyudi AND. Kepala Unit Perpustakaan, Ibu Farha SP. Kepala Unit Dakwah dan Sosial, Bapak M. Agus Alam Sah Eskom. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama, Bapak Willy Adam Insinyur MM. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Amar Hakim SPD MM. Kepala Bagian Promosi dan PMB, Muhammad Syahid Khadafi Eskom Enkom. Kepala Pusat Karir Lembaga Kewirausahaan, Ibu Diah Maria Ulfa SSD MKM. Demikian, terima kasih. Mengucapkan selamat bekerja kepada para pejabat struktural yang telah diberikan amanat pada kampus Universitas Bani Saleh periode 2023-2028. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ada amanah dari panitia agar menikmati makan siang yang sudah ditentukan. Di mana para kepala UPT, Ibu Haji, ke ruang rapat sih.
strategi, sinergi, komitmen, kerja keras, cerdas dan amanah bersama seluruh sivitas di Universitas Bani Saleh agar Universitas Bani Saleh menjadi perguruan tinggi yang unggul dan islami serta inovatif dengan langkah-langkah membangun sistem tridharma perguruan tinggi untuk memfasilitasi kinerja profesional yang baik, kemudian membangun sistem kerja yang profesional dalam semua bidang-bidangnya, kemudian juga kita akan membangun sistem pembelajaran akademik dan juga prestasi bagi para mahasiswa yang nanti mudah-mudahan menjadi lulusan-lulusan yang terbaik dari UBS. Itu. Sosialisasi apa nih? Iya. Ya, terima kasih. Kedepannya kami akan berencana untuk launching. Untuk launching tentu saja dari semua sivitas sudah mengembangkan atau memberitahukan secara verbal maupun secara WhatsApp group ya untuk penyebarluasan adanya UBS ini. Ke depan kami akan lebih dekat ke media massa, promosi juga kepada sekolah-sekolah, juga memperkenalkan diri kepada kampus yang ada di sekitar Kota Bekasi dan juga masyarakat yang ada di Bekasi dan sekitarnya agar nanti UBS terus dapat dikenal ke depan. Nanti rencananya di mana itu? Launchingnya, iya kebetulan kampus kami ada di gedung STMIK yang lama yang di Jalan M. Hasibuan. Insya Allah nanti kami akan launching di sana, nanti kami akan rencanakan dengan baik, mudah-mudahan nanti sambil tarhib dan doa menjelang Ramadan. Terima kasih pada umumnya. Alhamdulillah pada hari besar harapan kami dapat mewujudkan kampus yang unggul islami di Kota Bekasi. Mudah-mudahan kehadiran Universitas Bani Saleh di Kota Bekasi menambah penguatan bagi pembangunan sumber daya manusia insani di Kota Bekasi. Kalau dari Terus saya sebagai ketua panitia hanya penyelenggara acara ini supaya acaranya hikmat saja, supaya pelantikannya berjalan dengan lancar, sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan menjadi sejarah ya, bahwa pelantikannya berjalan dengan lancar dan rapi. Mudah-mudahan juga ke depan sebuah kegiatan ataupun aktivitas UBS juga bisa terlaksana dengan baik. Berarti di sini juga ada proses penyatuan visi dan misi ya Pak ya? Iya. Oke, tadi juga serah terima fakta integritas ya Pak ya dari masing-masing UTD. Iya, di samping pelantikan rektor dan wakil rektor. Terima kasih sudah menonton Fakta TV faktaintegritas.id. Yuk bantu sedekah jari dengan like, subscribe dan share. Semoga berkah. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya.